Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan Gita Safitri dengan NPM 99, lalu Ecik Ramadhani dengan NPM 102, lalu Gita Khalifatul dengan NPM 115, lalu Dinar Atria dengan NPM 124, dan saya sendiri Rivalini Dias dengan NPM 216, lalu Maharani Citra dengan NPM 237, dan Syafanela Arinka dengan NPM 254. Jadi, pada bagian awal kita akan membahas tentang perolehan aset tetap atau property, plant, and equipment. Secara umum, ini adalah proses pencatatan aset berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan punya masa manfaat lebih dari satu periode. Nah, aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, bukan cuma harga belinya saja. Selanjutnya adalah cost of land atau biaya perolehan tanah. Nah, biaya ini tuh mencakup seluruh pengeluaran sampai tanah siap dipakai seperti harga beli, pajak, biaya notaris, dan biaya pembersihan lahan. Yang perlu diingat, tanah itu biasanya tidak disusutkan karena masa manfaatnya itu dianggap tidak terbatas. Kemudian cost of buildings atau biaya bangunan. Nah, ini tuh mencakup semua biaya untuk memperoleh atau membangun gedung sampai siap digunakan. Kalau dibeli, termasuk harga beli dan renovasi awal. Nah, kalau dibangun sendiri itu mencakup bahan, tenaga kerja, dan biaya konstruksi lainnya. Nah, berbeda dengan tanah, bangunan memiliki masa manfaat terbatas sehingga akan disusutkan. Selanjutnya adalah cost of equipment atau biaya peralatan. Nah, ini tuh meliputi harga beli serta biaya tambahan seperti pengiriman, instalasi, dan pengujian sebelum digunakan. Nah, semua biaya ini tuh dimasukkan ke dalam nilai aset dan karena peralatan itu digunakan dalam operasional, maka akan mengalami penyusutan. Terakhir adalah self-constructed assets atau aset yang dibangun sendiri. Nah, biayanya itu mencakup bahan, tenaga kerja, dan overhead. Dan jika digunakan pinjaman dalam proses pembangunan, maka bunga pinjaman tersebut itu bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Madani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang borrowing cost during construction. Nah, ada 4. Yang pertama ada aset kualifikasi atau qualifying asset, yaitu adalah aset yang butuh waktu lama, biasanya lebih dari 1 tahun agar siap digunakan ataupun dijual. Nah, contohnya ini adalah pembangunan gedung pabrik, jembatan, kapal, atau pembangkit listrik. Nah, prinsipnya adalah bunga pinjaman selama pembangunan ditambah ke harga aset atau dikapitalisasi. Nah, yang kedua ada periode kapitalisasi atau capitalization period, yaitu mulai dari saat pengeluaran aset terjadi dan biaya pinjaman muncul dan aktivitas pembangunan sudah berjalan, yaitu kapan waktu berhenti, yaitu saat pembangunan fisik selesai secara substansial dan aset siap digunakan. Nah, untuk catatan tambahan harus diberhentikan sementara jika pembangunan ditunda dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ada jumlah yang dikapitalisasi atau amount to capitalize. Yang ada 2, yaitu pinjaman khusus dan juga pinjaman umum. Untuk pinjaman khusus yaitu menggunakan bunga aktual dikurangi dengan pendapatan dari investasi sementara dana pinjaman tersebut. Untuk pinjaman umum yaitu menggunakan tarif rata-rata terimbang atau capitalization rate dari total pinjaman yang ada. Nah, batas maksimalnya adalah jumlah yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi total biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Untuk yang terakhir ada pengungkapan atau disclosure, yaitu dalam laporan keuangan perusahaan wajib mencantumkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan. Untuk tarif kapitalisasi atau persentase bunganya yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai valuation of property, plant, and equipment. Pertama-tama ada prinsip dasar, yaitu aset tetap harus dicatat sebesar nilai wajar atau fair value dari apa yang diserahkan atau apa yang diterima. Mana yang lebih jelasnya? Selanjutnya ada cash discount.
Diskon pembelian mengurangi harga perolehan aset. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama, diskon dianggap pengurang biaya aset umum digunakan, dan diskon hanya diakui jika benar-benar diambil. Nah, diskon diperlakukan sebagai pengurangan harga perolehan aset, baik diambil maupun tidak. Selanjutnya ada kontrak pembayaran ditangguhkan atau deferred payment. Jika aset dibeli secara kredit jangka panjang, maka dicatat sebesar nilai sekarang atau present value. Dan jika tidak ada bunga atau bunganya tidak wajar, maka harus dihitung tingkat bunga implisit atau imputed interest. Tujuannya untuk mencerminkan harga tunai sebenarnya dari aset. Faktor penentuan bunga ada 3, yaitu dari resiko kredit pembeli, jangka waktu, dan suku bunga pasar. Dan yang terakhir ada pembelian gabungan atau lump sum purchase. Jika beberapa aset dibeli dengan satu harga total, maka harga total dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Rumus alokasinya yaitu nilai wajar aset dibagi dengan total nilai wajar dan dikali dengan total harga beli, seperti yang tercantum pada gambar di slide ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi baik di sini saya akan menjelaskan tentang penerbitan saham. Nah, jadi penerbitan saham itu adalah proses perusahaan menjual kepemilikan saham kepada investor untuk mendapatkan modal. Nah, digunakan untuk ekspansi, operasional, atau melunasi hutang. Nah, saham itu juga diterbitkan dengan nilai nominal dan seringkali ada tambahan modal di setor atau agil saham jika harga jual lebih tinggi dari nilai nominal. Nah, selanjutnya adalah pertukaran aset non moneter, yaitu ada transaksi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset non tunai, misalnya mesin, real estate, atau persediaan, dan bukan uang tunai. Nah, akuntansi itu bergantung pada apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial atau mengubah arus kas masa depan. Keuntungannya itu diakui jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, sedangkan keuntungannya itu ditangguhkan jika tidak memiliki substansi komersial. Nah, selanjutnya itu ada hibah pemerintah. Nah, jadi hibah pemerintah itu adalah penerimaan negara atau pemberian dari pemerintah baik pusat maupun daerah kepada pihak-pihak lain seperti lembaga, organisasi, atau masyarakat dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah ini itu bertujuan menunjang pembangunan, kemanusiaan, atau urusan pemerintahan serta bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atira Luciana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya setelah akuisisi atau cost subsequent to acquisition, yaitu biaya setelah akuisisi itu secara umum pengeluaran setelah pembelian aset tetap dibagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan dampaknya terhadap masa depan aset. Jadi yang pertama itu ada pengeluaran modal dan yang kedua ada pengeluaran pendapatan. Di pengeluaran modal ini yaitu biaya yang menambah nilai aset atau memperpanjang masa manfaatnya, dan biaya ini dicatat sebagai aset. Dan yang kedua ada pengeluaran pendapatan, yaitu biaya untuk pemeliharaan rutin agar aset tetap berfungsi normal, dan biaya ini dicatat langsung sebagai beban atau ekspendi laporan laba rugi. Selanjutnya di slide ini ada pun beberapa macam rincian komponen utama, di antara lain itu sebagai berikut. Ada penambahan, yang pertama itu ada penambahan atau addition, dan yang kedua itu ada perbaikan dan pergantian atau improve and replacement. Jadi di penambahan ini adalah pengeluaran untuk membuat unit fisik baru pada aset yang sudah ada. Di karakteristiknya itu menambahkan volume, kapasitas, atau perluas aset. Dan contohnya itu membangun sayap baru pada gedung kantor atau penambahan lift pada bangunan yang sebelumnya tidak memiliki lift.
Dan perlakuan akuntansinya itu dikapasitasi atau ditambah ke nilai aset yang tetap. Selanjutnya yang kedua ada perbaikan dan pergantian. Nah, di sini ini melibatkan pergantian aset yang ada dengan aset yang lebih baik atau serupa. Jadi di perbaikannya itu mengganti komponen aset dengan komponen yang lebih baik, misalnya mengganti lantai kayu itu dengan marmer, dan penggantiannya itu mengganti komponen aset dengan komponen yang serupa, misalnya mengganti atap mengganti atap seng yang lama dengan atap seng yang baru. Jadi perlakuan akuntansinya itu jika mengeluarkan ini tuh meningkatkan masa manfaat atau produktivitas, maka biayanya tersebut itu dikapitalisasi. Baik, di slide selanjutnya di nomor 3 ada pengaturan pengembalian dan pemasangan kembali. Dan di nomor 4 ada perbaikan rutin. Jadi di pengaturan kembali dan pemasangan kembali ini adalah biaya untuk memindahkan atau menata ulang aset tetap demi efisiensi produk yang lebih baik. Di karakteristiknya sendiri itu tidak menambah nilai fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi di masa depan melalui efisiensi. Jadi contohnya memindahkan mesin produksi ke lokasi baru di dalam pabrik agar aliran kerja itu lebih lancar. Dan perlakuan akuntansinya itu adalah jika biayanya material itu besar dan memberikan manfaat di masa depan, itu biayanya ini dikapitalisasi sebagai aset lain-lain dan diamortisasi. Dan selanjutnya di nomor 4 yang terakhir itu perbaikan rutin. Di sini meskipun tidak terlihat di potongan gambar secara lengkap, tapi biasanya itu menjadi poin terakhir. Jadi di perbaikannya itu biasanya perawatan rutin, misalnya ganti oli, servis berkala. Nah, itu untuk menjaga kondisi aset, di mana dicatat sebagai beban perbaikan. Dan selanjutnya itu perbaikan besar, yaitu ada perbaikan yang memperpanjang umur aset yang dicatat sebagai pengeluaran modal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan melanjutkan. Nah, kita masuk di rearrangement dan reorganization. Di bagian ini, kita membahas biaya yang timbul akibat penataan ulang atau perubahan struktur operasional perusahaan. Contohnya seperti pemindahan mesin dalam pabrik atau perubahan tata letak kerja agar lebih efisien. Pelakuan akuntansinya tergantung pada manfaat yang dihasilkan. Jika penataan ulang tersebut mampu meningkatkan efisiensi atau memberikan manfaat jangka panjang, maka biayanya dapat dikapitalisasi. Lalu, jika manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek atau tidak signifikan, maka biaya tersebut langsung dibebankan. Lalu yang kedua ada repairs atau perbaikan. Repairs merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset tetap agar tetap berfungsi dengan baik tanpa meningkatkan kapasitas maupun umur manfaatnya. Contohnya seperti servis rutin, pengecatan, perbaikan kecil karena tidak memberikan tambahan manfaat ekonomi di masa depan. Maka biaya repairs langsung dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Lalu yang terakhir, simpulan atau summary, biaya setelah perolehan aset akan dikapitalisasi jika meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan, seperti menambah kapasitas atau umur aset. Namun, jika hanya untuk pembelian rutin, maka biaya tersebut langsung dibebankan. Jadi intinya biaya yang menambah nilai aset maka langsung dikapitalisasi. Nah, kalau kebalikannya langsung dibebankan. Perkenalkan, nama saya Safanaila Arinka dengan NPM akhir 254. Saya akan menjelaskan mengenai penghentian aset tetap property, plant, and equipment. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penghentian aset tetap.
Penghentian aset tetap adalah proses pelepasan aset melalui penjualan, pertukaran, atau kejadian tidak disengaja, seperti bencana ataupun pencurian. Nah, penghentian aset tetap ini ada prosedur umumnya, ada 3. Yang pertama, penyusutan harus dicatat sampai tanggal penghentian. Yang kedua, menghapus akun aset dan akumulasi penyusutan. Yang ketiga, mengakui selisih antara nilai buku dan nilai pelepasan sebagai laba atau rugi. Selain itu, penghentian aset tetap juga memiliki catatan mengenai laba rugi yang timbul. Karena laba atau rugi yang timbul merupakan penyesuaian terhadap laba bersih karena penyusutannya itu bersifat estimasi. Next, mengenai penjualan aset tetap. Apa sih penjualan aset tetap? Jadi perusahaan di sini tuh harus mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan. Kemudian menghitung nilai buku untuk menentukan laba atau rugi. Contohnya di sini itu ada di soal, perusahaan mencatat penyusutan untuk jangka waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir hingga tanggal penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Barrett Group itu mencatat penyusutan pada sebuah mesin dengan harga perolehan 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika perusahaan menjual mesin tersebut pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Nah, di sini jurnalnya itu ada depreciation expense sebesar 1.200 dikali setengah. Kenapa 1.200-nya dikali setengah? Karena di sini itu perusahaan itu menjual mesin pada pertengahan tahun, sedangkan tarif untuk setahunnya itu 1.200 per tahunnya. Jadi di sini dikali setengah jadinya 600, dan untuk kreditnya itu accumulated depreciation machinery. Nah, selanjutnya entry untuk penjualan aset tersebut. Kemudian untuk cashnya ada 7.000 karena ini seharga 7.000 sesuai di soal. Dilanjut dengan accumulated depreciation machinery ada 1.200 dikali 9 karena 9 tahun ditambah dengan 600 karena cuman pada tahun ke-10 itu cuman setengah tahun, jadi 11.400. Lanjut dengan kreditnya, machinery-nya sebesar 18.000, dan dilanjut dengan kredit gain on disposal of machinery sebesar 400. Nah, nilai buku mesin pada saat penjualan adalah 6.600, dari 18.000 dikurangi 11.400. Karena mesin dijual seharga 7.000, jumlah keuntungan atas penjualan tersebut adalah 400, dari 7.000 dikurangi 6.600. Next, yang terakhir itu ada involuntary conversation, yaitu penghentian yang tidak disengaja. Involuntary conversation terjadi ketika aset hilang karena kejadiannya itu yang di luar kendali, kayak kebakaran, banjir, tornado, seperti itu. Nah, tahapan pencatatannya itu ada 2. Yang pertama, mencatat kerugian saat kejadian, dan yang kedua, mencatat penerimaan kompensasi, itu pun jika ada. Di sini langsung sebagai ilustrasi untuk contohnya, Camel Transport memiliki pabrik manufaktur yang terletak di properti perusahaan yang berada tepat di jalur tornado. Akibat tornado yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2022 tersebut, pabrik tersebut itu hancur total. Nah, Camel pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian dengan perusahaan asuransinya sebesar nilai wajar penuh dari pabrik tersebut. Kesepakatan dicapai pada tanggal 18 Maret 2023. Pada saat tornado itu terjadi, bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 3.500.000. Itu biaya perolehan awalnya tuh sebesar 6 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000. Jumlah penyesuaian dengan perusahaan asuransi ini adalah 5 juta. Nah, Camel itu membuat entry berikut. Nah, untuk jurnal saat terjadi bencana, itu untuk debitnya ada loss from tornado, yaitu 3.500.000, sudah tertulis di soal. Dilanjut dengan accumulated depreciation buildings sebesar 2.500.000, dan dilanjut dengan buildingsnya sebesar 6 juta. Nah, jurnal saat menerima asuransinya itu untuk debitnya jelas ada cash karena menerima asuransi sebesar 5 juta, dan untuk kreditnya itu gain from insurance settlement sebesar 5 juta.